Beli itu kamu beli itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Sadatina al-alawiyyin, para habaib yang kami muliakan, para alim ulama yang kami muliakan, saya keluarga dalam saking dzurriyyah Bayi Haji Imam Ghazali, mugi-mugi supaya tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Ingkang kula hormati para pejabat yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah yang hadir yang kami hormati, dan yang kami hormati segenap tamu undangan dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam peringatan haul dari Al-Maghfurlah Bayi Imam Ghazali Saleh Al-Hajj, dan segenap wali murid atau wali santri baik putra maupun putri dari Pondok Pesantren Hidayatul Mutaqin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilur Rahman. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah atas junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisarul waqt, penata acara dalam rangka peringatan Maulid selama dan haul daripada Bayi Imam Ghazali kami sampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, dengan kita dan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisun ngaturaken dumateng seluruh undangan kalian sedaya wali murid mlebet mawon riyin dan barisan sing ngajeng niki dipun rapeti ngoten. Pembacaan tahlil dilanjutkan pembacaan tahlil ingkang badhe dipun pandu dening Kiai Haji Imam Sukarlan, sekaligus mangke dipun lanjutaken doa wahbah kepada beliau kekalih kaula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ضم ذكري لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لهم من النار وحجابا لهم من النار وجقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وحصينا لهم من النار وحصينا لهم من النار وسلامة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا رضاك في الدنيا والآخرة واختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لما هدى الله وعلى ما وصلى الصالح. الفاتحة. Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul punika ingkang pertama kali badhe kula sampaikan inggih punika ribuan rasa terima kasih matur nuwun sangat jazakumullah ahsanal jaza. Ingkang pertama kula sampaikan dumateng para hadirin hadirat ingkang sampun rawuh dalu punika, ingkang sampun derek memeriahkan acara punika, acara maulid serta acara haul serta doa bersama. Kula ucapaken terima kasih kedua kalinya dumateng para panitia pelaksana acara dalu punika ingkang sampun berusaha sekuat tenaga mengerahkan tenaga pikiran untuk mensukseskan acara dalu punika serta mboten kesupen kula aturaken matur suwun sanget dumateng petugas keamanan baik saking warga Kembang ataupun saking derek-derek saking Banser. Jazakumullah ahsanal jaza. Ingkang kedua kalipun kula badhe maturaken permohonan maaf, permintaan maaf saking pribadi kula serta mewakili lan boten kesupen menyampaikan amanat saking pengasuh bahwasanya
kula mewakili pondok pesantren serta panjenengan sedaya ingkang mewakili wali santri lebih khususipun dipun ajak dumateng pengasuh, monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng lebih meningkatkan penjagaan, meningkatkan pengawasan dumateng putra-putri kula panjenengan sedaya. Ibarat tiang bal-balan niku antara wali santri kalih pihak pondok niki kedah kerjasama untuk menggiring bola melewati musuh-musuh, melewati jegalan-jegalan kan gitu, melewati rebutan bola saking musuh, yang mana kula panjenengan sedaya wali santri khususipun harus berusaha mengantarkan bola punika, mengantarkan putra-putri kula panjenengan sedaya menuju gol kesuksesan kelawan akhlak ingkang sae, akhlakipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju gol yang berupa ilmu ingkang manfaat ing dalam dunia dan akhirat. Lebih-lebih kula berpesan dumateng pengurus pesantren lan wali santri, pesan juga saking pengasuh, monggo kula panjenengan sedaya lebih berusaha tirakat nirakati putra-putri kula panjenengan sedaya. Tirakat kelawan amal ingkang sae napa kemawon yang kita niatkan untuk kesuksesan putra-putri kula panjenengan sedaya. Baik kelawan siam monggo, baik kelawan wirid nggih monggo. Amal baik napa kemawon monggo kita niatkan untuk kesuksesan putra-putri kula panjenengan sedaya. Ada insiden polisi bunuh polisi, dan yang baru-baru ini ada insiden Kanjuruhan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami berpesan dengan kejadian tersebut kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu itu kebenarannya, dan benar-benar kita jaga sikap, jangan mudah kita berkomentar, apalagi sifatnya itu nanti menimbulkan adu domba, menimbulkan situasi semakin panas. Jadi ayolah kita ikuti dan kita percaya kepada penegak hukum agar kejadian di Kanjuruhan itu ditangani secara profesional. Dan tentunya apa yang bisa kita ambil, ya tentunya mari kita jadikan pelajaran dan kita ambil hikmahnya. Semoga dengan kejadian itu nantinya dapat memberikan pelajaran yang paling baik untuk kita semua. Dan yang ketiga, saya sampaikan terima kasih yang banyak kepada, terutama kepada keluarga besar almarhumah Kiai Imam Ghazali, dan juga kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara malam ini. Mudah-mudahan mendapatkan maunah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merupakan amal soleh bagi kita semua. Amin ya mujibah saya. Para rawuh kula kalau wingi dipun dugeni panitia tapure nerangaken sedikit riwayat hidupun, biografi utawi manakib, sekedar manakib mboten 100%. Karena kula ketemu kali Kiai Ghazali niki wekdal kanak-kanak, ketika sekitar umur 12-13 tahun. Itu beliau oleh Kiai Syarif, yang dulu bukan Kiai Syarif tapi panggilannya adalah Pak Urip begitu. Ini orang yang sangat sederhana, orang yang sangat ikhlas, Pak Urip niku. Dulu panggilannya Pak Urip, bukan Kiai Syarif. Ya. Jadi saya manggil juga Pak Urip. Itu sederhana sekali beliau. Bergaul dengan anak-anak kecil itu juga senang. Pada saat itu kalau saya pada saat itu bersama Kiai Ghazali di Bungkuk, Kiai Ghazali ini dititipkan di Pondok Bungkuk, dipondokkan di sana. Tapi pagi pulang karena sekolah SD di SD Purwoasri.
Jadi pulang setiap hari sore datang. Kadang-kadang datangnya setelah zuhur. Nah, setelah zuhur itu beliau bermain dengan teman-teman di Bungku, ya termasuk saya ini. Nah, bermain di sana, bermain sepak bola. Ya sepak bolanya dengan bola-bola jeruk itu, Mas, yang bukan seperti anak sekarang. Masih pakai sarung, sembongan begitu. Ya sudah. Wong namanya anak kecil, umur 12, 13. Dititipkan atau dipondokkan di Pondok Bungkuk, pada saat itu diasuh oleh almarhumlah Kiai Nakhrawi. Kiai Nakhrawi Thohir, putra yang terakhir. Tapi ngaji Al-Qur'annya, karena masih kecil tidak mungkin diasuh oleh Kiai Nakhrawi sendiri, tidak mungkin. Maka dari itu dititipkan pada ayah saya. Ayah saya seorang biasa ya. Jadi bukan kiai. Pada saat itu profesinya masih maklar sepeda. Setiap hari pergi ke pasar menjualkan sepeda orang. Maklar, Mas ya. Tapi Pak Syarif ini, Kiai Syarif ini titip kepada ayah saya, suruh mengajar Al-Quran. Kadang-kadang diajari kitab kuning sekedar saja untuk permulaan, yaitu agar supaya tahu begitu saja rupa-rupanya begitu. Yang dibacakan kadang-kadang Tijan Jurori, yaitu tauhidnya, kemudian jurumiyah. Pokoknya yang penting iso maca ngoten tok, mboten ngerti apa jurumiyah iku gak ngerti. Tapi anak ini, si Ghazali kecil atau Kiai Ghazali yang sekarang terkenal ini, pada saat itu diajar oleh ayah saya. Kok mudah sekali dia itu menerima dan menangkapnya, cerdas. Saya pun cerdas. Anaknya sendiri seperti saya ini kalah dengan Kiai Ghazali pada saat itu. Jadi sudah biasa campur dengan keluarga saya juga begitu, ke sini juga seperti biasa pada saat itu. Itulah kehidupan pada waktu masih umur sekitar 12-13 tahun. Tahun 61 atau 62-an diantaranya itu. Waktu itu di situ. Ya. Kiai Ghazali kelihatan kecerdasannya. Diajari begini kok mudah sekali intimnya. Ayah saya bilang begitu, akhirnya Pak Urip dipanggil oleh ayah saya. Memang akrab, kadang-kadang ke sawah. Lah, Pak Urip ini termasuk orang petani lugu sangat, ikhlas sangat ikhlas. Pokoknya mboten neko-neko pun Pak Urip ini. Terus dipanggil, diajak bicara supaya Kiai Ghazali kecil ini dipondokkan. Lek dek kene tok, arek iki kurang ilmune. Wis sampean ikhlas anak sampean terno wis tak. Lah yo napa kula niku mboten ngerti niki Pak, wong pancene wong awam Pak. Ya, wong tani deles Pak Urip niku tani deles. Tapi ibunya dan Pak Yai Pak Syarif niki sangat ikhlas. Jadi diberi saran seperti itu, kemudian langsung direspon. Gila ngoten kula sampeyan teraken Kang Salam mulane. Bapak Salam namanya Abdul Salam. Kang Salam kula menawa sampeyan terno wis kapan budal? Udah dulu membawa beras 20 kilo berangkat pertama itu. Coba. Beras memang tani, hasil pertaniannya banyak Pak Urip niku. Ya. Lah ayah saya, lah ya napa? Aku gak duwe, aku yang ngeten, men tak tanggung wis lah niku. Sampai seperti itu. Akhirnya diantar ke sana. Kurang lebih ya tahun 62-an ya, mungkin putarannya berapa tahun berapa? Tahu berangkatnya ayahnya. Nah itu kita. Karena saya pada waktu itu Kiai Ghazali ini tahun 62 masuk kelas 1 ibtidaiyah di Lirboyo Dinia. Tapi saya tahun 65 baru berangkat. Coba. Kan dulu beliau mondoknya. Beliau kelas 3 saya baru masuk. Tapi saya masuk di atasnya kelas 4, langsung kelas 4. Nah, itu. Karena di rumah sudah ada bekal sedikit, masuk di kelas 4. Nah sayangnya
Saya dengan Kiai Ghazali itu lama tekun sekali, mulai kelas 1 sudah kelihatan rajinnya, ketekunannya, ya, istiqomahnya luar biasa, kesederhanaannya. Walaupun sangu beras sekian banyak, setiap bulan itu lebih dari 15 kilo kalau ngirim itu abahnya itu, Mbah Sarip niku. Tapi ya beras tok, uang sedikit kalau uang waktu itu. Nah itu. Ya. Dulu sulit, uang itu sulit, beras yang dikirim lah itu. Nah itu. Itu kehidupan Kiai Ghazali. Ya. Nah ini di pondok kelas 1 sudah kelihatan, dia kelihatan anak yang cerdas, anak yang punya kelebihan. Kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5 selalu berprestasi. Usahakan santri-santri ini sebenarnya meniru jejak Kiai Ghazali. Kelas 1 itu sudah menjadi Rois Am di kelas 1, kelas 2 menjadi Rois Am di kelas 2, kelas sampai kelas 5 masih tetap Rois Am. Lu coba bayangkan itu, Rois Am itu di kelas, kalau di sana menguasai semua pelajaran. Bukan Rois pelajaran, mata pelajaran, tapi Rois Am. Jadi ada permasalahan apa-apa langsung kepada Rois Am terjawab sudah pada saat itu. Kelas 5. Terus masuk kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas ini singkat saja, nanti kalau kasihan almarhum apa itu Mukarram Kiai Ma'ruf nanti kalau terlalu lama, ini secara singkat saja ya. Nah, itu keistimewaannya Kiai Ghazali. Kelas 1 sanawiyah, 2, 3 juga Rois Am terus Kiai Ghazali. Jadi tidak menurun, semangat terus semangat. Dia itu istiqomah, semangat lah itu. Kemudian kesederhanaannya, nah itu juga selalu dibawa pada saat itu. Keterbukaannya. Pernah pada suatu ketika saya ceritakan ini, karena keikhlasannya beliau pada waktu di pondok itu, dia berasnya banyak. Ada tamu dari Singosari, kalau tidak salah 3 orang. Pada saat itu wali murid ngirim teman-teman di pondok Lirboyo. Banyak dulu anak Singosari itu, termasuk di Pagendan itu ada kalau tidak salah 25 anak pada saat itu yang ada di sana. Loh, itu orang ada 3 orang bersamaan ngirim. Ya, secara kebetulan Kiai Ghazali cepet-cepet mususi. Ya, 1 panci apa itu ngeliwet, istilahnya ngeliwet 1 panci. Masak sendiri apa? Yaitu buat jangan. Sudah boleh dikatakan istimewa di Lirboyo, marono jangan gubis dan terong itu juga istimewa dulu itu ya. Itu paling istimewa. Ya. Loh itu. Jadi masa itu kemudian setelah selesai semua diundang masuk ke kamar. Semua menolak, padahal itu cukup dimakan oleh 10 orang. Cukup dimakan oleh 10 orang, tamunya hanya 3. Semua ditumplek di atas nampan yang besar itu, kemudian jangannya juga ditumplek di atasnya, kan begitu ya. Nah itu. Kemudian diundang bagaimana? Semuanya tidak ada yang mau makan. Alasannya sudah baru makan di warung ini tadi, masuk akal. Gimana Kiai Ghazali kodek-kodek iki wis awak-awak iki wis remposo wis koyo ngene ya apa? Ya apa Kang Masidi? Sanggup Pak ngentekno. Gitu. Pada saya sanggup Pak ngentekno. Ayo golek kanca maneh loro. Cari teman 2. Setelah itu wis ayo ndonga bareng ngene. Doanya apa? Ayo wis bareng-bareng Yai Makhrus kan tahu ngekek ijazah. Allahumma hdi, Allahumma ja'al batni kal bahr. Ping 3 dibaca 3 kali gak ambekan. Ayo bareng-bareng. Habis 4 orang. Mestinya 10 orang loh itu loh. Itu pada waktu masih di pondok sudah mengajak seperti itu Kiai Ghazali. Jadi sudah kelihatan pada waktu itu, dipraktekkan langsung. Saya juga pada waktu itu sudah mendengar ijazah dari Kiai Makhrus tersebut. Tapi yang mempraktekkan pertama Kiai Ghazali. Semuanya akhirnya, ya Allah, alhamdulillah, jadi gak buang
kamu badir. Itulah itu keikhlasannya Kiai Ghazali. Coba wis kerja koyo ngono marang wis ndak menyesal. Andai kata kita bagaimana kan menyesal di rewangi ngerewut repot-repot, jangan repot-repot gak gelem mangan wis gak ngurmati tamu maneh wis kira-kira ngono lek kula sampean sedaya kapok wis. Tapi Kiai Ghazali mboten. Setiap punya apa saja temannya diberi. Tidak ada istilahnya nyimpen makanan itu, tidak ada Kiai Ghazali. Sekarang ada ya habis sekarang. Itulah pada waktu dikirim oleh orang tuanya makanan-makanan, pokoknya dimakan bersama. Entah yang ku, entah urusan ku, itulah itu di pesantren. Itu Kiai Ghazali. Dan orang tuanya pun mendukung. Buktinya pada waktu saya masih di Bungku bersama teman-teman setelah sepak bola mandi di dam di situ ya, di sungai ada dam itu ya, di situ mandi bersama. Setelah itu pergi ke rumah. Nah, di rumah apa saja diberikan oleh Bu Nyai dan Pak Sarip. Kalau ada nasi ya nasi, kalau ada buah-buahan, ono kernatu ya diserang kernatu, ono rambutan. Itu orang tuanya ikhlas sekali. Yaitulah keikhlasan. Jadi termasuk amal soleh daripada Bapak Sarip dan Ibu Nyai. Akhirnya muncul yaitu anaknya ini menjadi ulama besar. Makanya kalau wau panjenengan amal mboten amal posok, amal soleh jariah. Enten tangga sing kurang sampean paringi, insya Allah niku saged sampean niati ndongakno anak. Lho niku wau Gus Aziz kalau wau kan nerangaken ngoten. Jadi doa ul walidain mbok dadi saged donga nggih amal soleh kae ndonga. Kae ndonga. Ya, amal soleh kae ndonga supaya putra putri panjenengan gampang nrimo amal. Ono iku ilmu ingkang manfaat barokah. Niku sekilas wonten Lirboyo niku hebat. Kiai Ghazali niki enten partner selalu apa? Komunikasi, dialog dan mujadalah. Sinten Kiai Nur Iskandar itu setiap hari boten bosen-bosen bahasa ilmu tiang kali ini. Kiai Nur Iskandar ingkang sampun wafat almarhumah niku di Jakarta. Lho niku setiap hari, padahal kamarin pun jauh beda. Piyambake saking Banyuwangi, lagi Kiai Ghazali saking Malang, tapi setiap hari ketemu. Oh, rame menawi mujadalah. Bar gak ono mungsuhan mboten enten. Ya niku. Mujadalah Alfia, ya mantek niku kali Kiai Ghazali niku. Lah kalau kula ngene ngrungokno tok pun mboten ngerti napa-napa. Wis wong loro niku kadang ngiten kamar. Niku kadang enten emperan ngoten. Lah niku lah sirah sejarah pun Kiai. Mboten enten bosen-bosene menghadapi atau menuntut ilmu Kiai Ghazali. Kesabarannya, kesederhanaannya, keikhlasannya sampai kundur. Kundur mantun ngaten barang pundur saking pondok pun boyok piyambakipun mencapai 15 tahun. Coba bayangkan. Ibtidaiyah 5 tahun, sanawiyah 3 tahun, setelah itu ngaji 7 tahun. Yaitu di Mbah Jamal kalau tidak salah, yang banyak itu di Mbah Jamal. Nah, kula sampun wangsul, kula berangkat 65 70 sampun wangsul. Jadi lek dibandingno ilmune seumur bandingan langit banding ilmu baina sumur kula kali Kiai Ghazali. Kiai Ghazali niku wonten langit, kula enten desa. Nek 5 tahun oleh apa kae iso ngliwet tok nggih. Jadi mondok kok isih 5 tahun isih kae iso ngliwet. Tapi alhamdulillah enten barokah senajan sedidik niku enten barokah. Niki mugi-mugi panjenengan sedaya niki senajan niki sirah niki namung sekedhik kula aturaken mugi-mugi saged dipun contoh kali santri-santri ingkang wonten mriki. Napa niku semangatipun belajar, rajinipun belajar, istiqomahipun. Lah tiyang sepuh kader mah roman Kiai Ghazali niku demen roman. Nek wong roman niku dicintai masyarakat, dicintai menungso, dicintai Gusti Allah. Lah mugi-mugi panjenengan sedaya dengan kelomanan ini, kedermawanan ini sebagai doa dumateng putra putri panjenengan ingkang wonten pesantren nuntut ilmu supados
angsal ilmu ingkang barokah lan manfaat. Kula kinten niki mawon sirahipun nggih. Lek masalah sak wangsulipun wangsul kula pun mboten semerap. Berkeluarga kula mboten mengikuti soal nggih. Napa singen niku dijodhokno napa pacaran mboten semerap kula nggih. Ya. Pokoke insyaallah menawi Kiai Ghazali mboten pacaran. Sebab mboten nate kenal lari S3 dan sebab sekolah wonten di pesantren. Begitu saking SD langsung dikirim ten pesantren, kula yakin mboten kenal kalian tiang SD. Jadi kula husnuzon mungkin dijodohaken dhateng tiang sepuhe utawa guru-gurunipun. Kula kinten semanten kemawon enten kirang langkungipun nuwun agungipun pamangkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Haji Masjidi dari Bungkuk yang telah membacakan sekelumit sirah daripada Mbah Imam Ghazali. Semoga para santri Hidayatul Muqtadiin bisa meneladani perjalanan hidup dari Mbah Imam Ghazali sehingga tidak keluar dari jalur beliau. Amin ya rabbal alamin. Sana sekaligus nanti ditutup dengan doa yang mana dalam kesempatan kali ini akan diaturkan dening panjenenganipun ingkang mulya inggih menika Ki Haji Imam Ma'ruf Al-Hajj dari Malang. Sebelum Mau'izatul Hasanah disampaikan oleh beliau, kami selaku penata acara mulai awal sampai akhir, bila mana terdapat salah kata atau penyebutan gelar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kepada beliau yang mulia Ki Haji Imam Ma'ruf Al-Hajj. Ilahil waqt tafadhal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.